Ya, tentu pertama kami berterima kasih ya pada Mas Ketua Umum Projo yang di dalam acara deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu itu ya. Dan sama dengan seperti yang lain juga kami berterima kasih untuk bisa hadir melihat satu momentum penting menurut saya. Karena KIB itu kan sebenarnya kita ingin membangun tradisi politik baru ya. Bahwa pertama kalau kita membicarakan Pilpres itu suka atau tidak suka, mau tidak mau, atau event politik apapun di Indonesia ini, muaranya adalah partai politik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menyampaikan pesan juga bahwa kalau bicara Pilpres itu nggak mesti ujung-ujung pada saat mau mendaftarkan ke KPU dan seterusnya gitu. Tapi kita bisa mulai jauh hari sebelumnya sehingga kita bisa mendiskusikan banyak hal. Nah yang ketiga, KIB ini sebetulnya sedang membangun narasi, buat cerita atau mengkonstruksi masa depan Indonesia paling tidak 5 tahun ke depan antara 2004-2009. Yang tentu adalah karena memang kita sebagian besar dari ketiga partai politik ini adalah bagian dari koalisi pemerintah. Tentu kita ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai prestasi oleh Pak Jokowi gitu. Nah, jadi tahapan-tahapannya juga cukup panjang. Katakanlah misalnya kemarin tanggal 12 Mei itu kita baru peloroh kalau bicara tentang mengilustrasikannya membuat cerita dalam sebuah buku gitu ya. Nah, kemarin kita sudah mulai bab pendahuluan. Nah, dan kemudian pada akhirnya nanti mungkin akan bicara tentang konsepsi ya, nilai-nilai, gagasan-gagasan apa yang harus kita bangun serta program-program apa yang harus kita tawarkan kepada masyarakat untuk masa depan Indonesia setidaknya 2004-2009. Nah tentu setelah itu kita akan membicarakan setelah konsepsi nilai dan gagasan itu muncul, dan akan kita tetapkan siapa yang akan memimpin ya di dalam melaksanakan program-program itu. Nah, itu nanti ada chapter-chapter yang berikutnya yang akan kita bicarakan. Nah, jadi kira itu yang membuat semua orang akhirnya masih dengan sangat terbuka untuk bisa hadir dan ikut terlibat di dalam Koalisi Indonesia Bersatu ini. 20 bulan itu kan bisa ditafsirkan lama, bisa ditafsirkan sebentar. Bicara tentang Indonesia, saya kira waktunya masih cukup ya, kita membicarakan banyak hal tentang masa depan Indonesia gitu. Nah, cuman nanti memang kalau bicara tentang siapa yang akan kita tetapkan paketnya, nah ini kan tentu banyak sekali yang harus kita diskusikan. Ya. Belum kita bicara kriteria dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu kehadiran sekali lagi Budi sebagai Ketua Umum Projo itu menambah bobot, bukan hanya sekedar bobot politik ya gitu, tetapi ini adalah pastikan bahwa kita masih terbuka untuk bekerja sama dengan bukan hanya kekuatan partai politik tetapi juga dengan kekuatan masyarakat, kekuatan sosial lainnya termasuk Projo yang juga punya pengalaman selama ini dalam Pilpres. Ya kan seperti yang saya katakan tadi, kita kan berusaha untuk mengundang semua elemen, ya bahwa kita juga mau menunjukkan, walaupun kita sudah bersepakat membangun koalisi, ini masih koalisi yang sangat terbuka. Sejak awal Golkar khususnya itu sudah menyampaikan bahwa kami sangat terbuka untuk membangun kerjasama dan koalisi dengan siapapun. Nah juga di dalam pembicaraan 3 ketua partai ini juga menyepakati. Artinya dengan bergabungnya 3 partai politik Golkar, PAN, dan P3 dan kemudian membuat koalisi, ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa kita tetap membangun kerjasama dengan siapapun, dengan kekuatan partai politik lain, untuk membangun koalisi yang lebih besar lagi. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu, kami tetap membuka diri. Nah, ini dibuat panitia bersama. Itu ada 3 orang yang dari masing-masing partai politik untuk kemudian menyusun rencana-rencana kerja sampai dari mulai tanggal 12 Mei sampai ke acara kemarin. Setelah ini mungkin nanti akan dibentuk tim yang lebih
lengkap lagi untuk menyusun agenda-agenda seperti yang saya sampaikan tadi, bicara tentang narasi, bicara tentang konsepsi, visi misi, program bangsa ke depan dan seterusnya gitu. Nah, termasuk nanti bicara tentang soal agenda-agenda kerja konkret bersama di dalam 3 partai ini sampai ke daerah. Dan akhirnya juga nanti akan membicarakan soal mekanisme penetapan tadi capres dan cawapres. Jadi itu tahapan-tahapannya yang saya kira nanti akan kita lakukan. Iya, saya kira kan Pak Baidowi itu bicara dalam konteks KIB, ya. Itu posisinya yang berbeda. Ya. Jadi kalau KIB memang sampai saat ini kan belum pernah bicarakan soal paket capres dan cawapres. Nah, beda dengan Golkar. Golkar yang juga adalah bagian dari KIB itu sudah memutuskan memang kami sampai saat ini tetap konsisten. Calon presiden kami adalah Pak Erlangga Hartarto. Nah, tapi kan kami juga menyadari bahwa ikut dalam kontestasi pilpres itu kita juga harus berkoalisi kan. Nah sekarang kita sudah membangun koalisi bersama PAN dan P3. Nah kalau ditanya hari ini posisi Golkar, ya kami bicara tentang capres kami Pak Erlangga Hartarto. Tapi kalau kemudian kita bicara KIB, kita memang belum pernah bicara soal itu, ya. Kita baru bicara hal-hal yang seperti saya katakan tadi. Dan ketika nanti kita bicara pada akhirnya masuk pada bab atau chapter bicara tentang paket pasangan capres dan cawapres, ya tidak lagi bisa sendiri-sendiri, nanti akan bicara bertiga atau mungkin bicara berempat berlima dengan kalau ada misalnya partai politik atau kekuatan politik lain bisa bergabung dengan kami gitu. Iya, pertama tentu saya katakan tadi saya ingin menegaskan bahwa langkah-langkah politik yang dilakukan oleh KIB ini jelas. Kita mulai dari sesuatu yang bicara tentang nilai dan seterusnya itu ya. Nah bahwa kemudian ada tafsir-tafsir ya biasa saja, yang namanya juga politik kan. Nah tapi kan tafsir hari ini bisa berbeda dengan tafsir besok malam, ya akan bisa berbeda dengan tafsir seminggu yang akan datang. Nah dan itu biasa saja dalam politik. Nah, tapi yang jelas ini punya agenda kerja, punya rencana-rencana kerja yang nanti pada akhirnya muaranya besarnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan saya kira kami tentunya akan selalu minta doa restu dari siapapun, doa restu dari masyarakat, termasuk juga sekarang pemimpin negara kita ya. Itu dan sekali lagi saya katakan karena memang 3 partai politik Golkar, PAN dan P3 inilah bagian dari koalisi pemerintahan, itu kita punya tanggung jawab untuk meneruskan ya apa yang sudah dicapai, prestasi apa yang sudah diraih oleh pemimpinan 2 periode ini di bawah Presiden Jokowi, untuk tambah baik lagi ke depannya, kira-kira begitu.